Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diistiqomahkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arkanus shaum, tentang rukun puasa. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa itu hanya ada dua. Jadi rukun puasa itu hanya ada dua. Rukun yang pertama adalah niat karena Allah, ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah, atau al-imsaku biniyatin, ya, 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dengan niatan karena Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik dari makan, minum, hubungan suami istri, dari terbitnya fajar, subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Maka ini rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah amalan yang sangat-sangat penting. Sehingga ketika amalan tanpa adanya niat, maka amalan tersebut tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tanpa niat, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la amala liman la niyyatalah. Maka tidak sah amalannya, tidak dianggap amalannya kalau tidak adanya niat. Maka tatkala kita beramal harus ada niat. Niatnya untuk apa? Apakah niatnya puasa karena Allah ataukah karena yang lain? Maka di sini, ya, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah dengan ibadah apa saja, baik ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya hukumnya sunnah. Maka segala ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Wama umiru, dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat, mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan memurnikan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis, murni, ya, tidak tercampuri niatan ibadahnya karena untuk selain Allah. Saya puasa karena saya takut kepada, ya, ustadznya. Saya malu kalau saya nggak puasa. Saya puasa karena bos saya. Saya puasa karena, ini puasa-puasa yang niatnya bukan karena Allah, niatnya karena selain Allah Subhanahu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah apa saja, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka apa? Mukhlisin. Kita beribadah kepada Allah, baik ibadah yang hukumnya wajib, sifatnya wajib, ataupun sifatnya sunnah, tetap sama-sama harus murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali tercampuri dengan niatan-niatan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tanpa adanya niat ikhlas karena Allah adalah amalan yang sia-sia, amalan yang tidak ada artinya, dan amalan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya tentang niat ikhlas karena Allah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari sini jelas. Barang siapa yang beramal niat ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, ridho, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang beramal tercampuri niat kita, bukan karena Allah semata, 30% untuk manusia, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk orang-orang yang disegani, ya, 70% untuk Allah. Ini sudah tercampuri niatnya, maka ini mengganggu dan merusak amalnya, sehingga amalnya menjadi rusak dan tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, amal harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin. Dan adapun niat puasa itu harus, ya, dihadirkan niat tersebut qabla al-fajr, sebelum datangnya waktu fajar, atau niat berpuasa sebelum subuh datang, sebelum fajar tiba. Kapan itu? Min kulli lailah. Kapan itu? Di setiap malam. Karena memang ada pendapat yang mengatakan ketika datang bulan Ramadan, maka apa? Ya niat selama sebulan Ramadan. Ya Allah, dalam hati, karena niat kan amalan hati. Saya niat berpuasa selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Artinya apa? Niatnya borongan. Jadi ketika masuk awal 1 Ramadan, kemudian cukup dengan satu niat, kemudian untuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak. Yang namanya niat puasa, maka apa? Setiap hari. Karena hari-hari itu kan berbeda-beda. Hari Senin hari ini berbeda dengan hari Senin besok. Hari Selasa ini berbeda dengan hari Selasa besok. Sehingga apa? Dapat dipahami artinya apa? Ibadah puasa itu niatnya adalah setiap malam. Maka ya, kita setiap malam
Mari kita niatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam, ini sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh ketika sudah habis sholat subuh, mungkin jam 7 pagi, kemudian kita menanyakan kepada istri kita, ada makanan enggak? Kayak Nabi Muhammad, kayak Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad kemudian menanyakan kepada istri-istrinya, apakah ada sarapan hari ini? Oh maaf Rasul, enggak ada hari ini sarapan. Masya Allah. Makhluk yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia, Nabi Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, di rumahnya, rumah istri-istrinya tidak ada makanan. Kalau ataupun ada makanan sedikit, hampir jarang tidak ada. Maka Rasul ketika tanya, apakah ada makanan wahai istriku? Tidak ada makanan. Oke, kalau begitu, idzan fa ana shaim. Jawab Nabi, idzan fa ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Maka kalau puasa sunnah, niatnya boleh ketika setelah subuh atau pagi hari, ketika mendapati tidak ada makan, oh ya udahlah, lebih baik saya puasa saja karena nggak ada makanan. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, mengganti puasa Ramadan yang tertinggal baik karena haid, karena nifas, karena sakit, karena musafir, puasa qadha mengganti puasa Ramadan, dan puasa nadar, ini puasa-puasa yang wajib 3, puasa Ramadan, puasa qadha mengganti puasa Ramadan, kemudian puasa nadar. Maka ketiga puasa ini harus adanya niat sebelum waktu subuh. Maka malam hari ketika jam habis isya boleh kita niat dalam hati, jam 12 malam ketika sahur, itu kita niat, karena puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, kemudian puasa nadar, maka ini puasa wajib yang harus adanya niat sebelum datangnya waktu subuh. Tapi kalau ketika puasa ini, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, kok niatnya setelah subuh, apalagi ketika adzan subuh, lagi adzan baru niat, ya tidak sah puasanya. Maka ketiga puasa ini, termasuk puasa Ramadan ini yang kita amalkan, kerjakan sekarang, itu niatnya harus sebelum subuh atau ketika malam. Sebagaimana li hadithi Hafsah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah Hafsah. Qalat, beliau berkata, Hafsah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak adanya niat, tidak berniat puasa sebelum datangnya subuh, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Dalam riwayat yang lain, malam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Maka barang siapa yang ketika malam harinya tidak berniat puasa sebelum waktu subuh masuk tiba, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah, tidak dianggap puasanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan ashabus sunan lainnya, dan hadis ini derajatnya hadis yang sahih. Maka dari itu kita ketika mengawali puasa Ramadan, kita berniat pada malam hari, atau ketika kita sahur, kita niat dalam hati kita niat berpuasa Ramadan. Jangan sampai kita berniat ketika datangnya waktu subuh atau setelahnya, maka puasa Ramadan dihukumi tidak sah, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang kedua, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun yang kedua adalah al-imsaku biniyatin 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Menahan diri dengan niatan karena Allah dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum,
berhubungan suami istri. Bukan hanya makan dan minum, tapi segala tingkah laku, perilaku, tindakan kita yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang menyimpang keluar dari aturan Al-Quran dan Sunnah, maka itu pun kita juga harus menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, gitu. Jadi yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar puasa menahan makan dan minum saja. Lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Hadis riwayat Tabrani dan hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Artinya betapa banyak orang yang dia hanya puasa, tapi hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Tapi lisannya masih mencela orang lain, lisannya masih menggunjing orang lain, masih marah-marah, tangannya masih menzolimi orang lain, kakinya masih melangkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai, diharamkan oleh Allah, tangannya memakan makanan yang mulutnya dan seterusnya, matanya melihat hal-hal yang haram, telinganya mendengarkan hal-hal yang haram, maka ini puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena puasa yang Allah inginkan, puasa yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, mal lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan mengamalkan perkataan dusta, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan dahaganya. Allah enggak butuh. Kalau orang hanya puasa, makan dan minum, semua orang bisa. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu, yaitu tarbiyatun nafs. Pendidikan terhadap jiwa kita, terhadap diri kita, agar puasa yang kita kerjakan betul-betul membekas. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Di puasa yang seluruhnya puasa, makan minum jadi tahan, puasa, matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, anggota tubuh seluruhnya berpuasa, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa siyam minal aqli wasyarab." Bukanlah puasa itu bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga, menahan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal laghwi warrafath. Sesungguhnya akan tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu warrafath dan perkataan yang rafath. Ya. Apa itu laghu? Ucapan yang sia-sia, tindakan hal yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Rafath adalah ucapan yang keji, ucapan yang jorok, celaan, hinaan. Ketika ada orang yang berpuasa, loh kok kemudian dia lisannya terus mencela, mencaci maki, menghina, marah-marah, telinganya mendengarkan hal-hal yang haram, matanya melihat hal yang haram, maka ini adalah puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maka sia-sia orang yang seperti ini, ya. Ya, sia-sia orang yang seperti ini. Para ulama berkata, ya, ahwanus siyami tarkul akli wasyurbi wasyarab. Tingkatan puasa yang paling rendah derajatnya itu adalah puasa yang hanya menahan atau meninggalkan makan dan minum. Ini tingkatan puasa yang rendah, yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya puasa. Padahal puasa Allah
syariatkan, Allah tetapkan untuk diamalkan oleh para hamba-hambanya, agar ada pendidikan jiwa, agar ada perubahan jiwa dari yang lisannya sering mencela, supaya stop, tahan. Dari yang senang makan harta yang haram, supaya stop. Senang menzalimi, mata melihat yang haram, stop, tahan, dilatih. Ya, bagi ini merupakan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik dan melatih kita untuk kita bersabar, menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum saja, bukan hanya dari berhubungan suami istri saja, akan tapi seluruh anggota tubuh kita harus bersabar dan menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi apakah lantas kemudian tatkala sudah maghrib, sudah berbuka puasa, kemudian boleh mengamalkan kemaksiatan dan sebagainya? Ya, tidak boleh. Kan sudah dilatih puasa. Ini dilanjutkan terus. Bahkan ketika di luar bulan Ramadan ini harus ditularkan ke bulan-bulan berikutnya, bukan hanya sekedar di bulan Ramadan. Maka jadilah kunu rabbaniyin. Imam Rajab Al-Hambali beliau mengatakan kunu rabbani. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang sejati. Hamba Allah sejati itu apa? Yang beribadah tidak mengenal waktu, tidak mengenal bulan. Setiap hari ibadah, setiap bulan dia ibadah kepada istiqomah. Wala takunu ramadhaniyin, dan janganlah kamu menjadi hamba Allah tapi hanya di bulan Ramadan saja. Loh, ini rugi. Oh, jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan jadi hamba siapa kalau gitu? Wala takunu ramadhaniyin. Dan janganlah kamu menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tapi apa? Jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang sejati, yaitu kita menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, tanpa memandang keutamaan bulan dan istiqomah ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rukun puasa yang kedua. Ini juga berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 187 terkait menahan diri dengan niat dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari subuh sampai maghrib, ya. Fal ana basyiruhunna. Dalilnya apa? Fal ana basyiruhunna. Maka sekarang, ya, pergaulilah, campurilah istri-istri kalian. Karena sebelum, ya, awal-awal datang syariat puasa, maka seorang suami diharamkan menggauli istrinya di malam hari. Ya. Tapi pada saat ini kemudian apa? Datang syariat yang menghapus syariat berikutnya, ayat yang masih dalam satu ayat ini, ketika awal-awal ayat ini, tapi Allah fal ana basyiruhunna. Tapi kalau sudah waktunya berbuka, boleh seorang suami istri berhubungan suami istri ketika di malam, tapi tidak boleh haram ketika di siang hari, ya. Wabtahu ma kataballahu lakum. Maka carilah apa-apa yang, ya, apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas pada kalian benang putih dari benang hitam minal fajr. Maksudnya adalah datangnya waktu fajar. Jadi ketika waktu fajar sudah mulai, maka kita menahan diri, imsak. Dari segala hal membatalkan puasa dan seterusnya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah kita tahan, bersabar, dan kita latih terus, ya. Tsumma timus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya waktu malam. Maka inilah rukun puasa, ada dua, yang pertama niat ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dengan niatan karena Allah dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, ya, hubungan suami istri, dan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kita tahan min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari atau maghrib, dan kita berupaya terus istiqomah, bersabar, menahan diri anggota tubuh kita dari segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن